bahan-bahan untuk perkuliahan seperti video pembelajaran ya, dan lain-lain. Oke ya, kita mulai saja materi hari ini. Nah, kemarin kan kita membahas yang paling awal itu pengenalan dari komunikasi data sendiri. Nah, yang dikirim apa saja gitu kan, yang dalam komunikasi data itu datanya berbentuk apa. Nah, ini definisi data, terus infrastruktur untuk pengiriman, untuk terjadinya komunikasi data itu sendiri gitu kan, ada transmitter, receiver. Nah, kalau di sini ya, transmitter, receiver, terus ada sistem transmisi, ada pengirim, ada penerima, ada message-nya gitu, protokolnya harus sama. Nah, terus jenis transmisi data itu ada yang analog dan digital. Nah, hal-hal yang mempengaruhi efektivitas sistem komunikasi data itu tergantung dari, ya kemarin juga sudah kita list ya, termasuk jitter ya. Jitter itu penggambarannya, nah seperti ini ya, misalkan kalau digambarkan dari trafik kendaraan gitu, kalau tidak ada jitter yang seperti ini, jadi lancar gitu, ramai lancar. Tapi kalau ada jitter misalkan, jadi ada sedikit terjadi sedikit distorsi frekuensi, misalkan ini asalnya ini frekuensinya sama kan, nah ini ada frekuensi yang beda, ini yang sama, nah ini bisa terjadi tumpukan antar paket data. Nah, pengiriman komunikasi data itu sendiri bentuknya dalam paket-paket data ya, dalam paket-paket data. Nah, kalau transmisi serial jenis sinkron itu paket datanya, nah ini terdiri dari, kalau misalkan berorientasi karakter, terdiri dari frame-frame ya. Nah, yang pertama frame sinkronisasi, terus start of text gitu ya, ditandai. Jadi, nah ini baru nih isi datanya. Jadi ini mah cuman sebagai header gitu, ini sebagai trailer gitu. Ini sebagai kepalanya, jadi ibaratkan dia itu yang nganternya gitu. Ini yang penanda bahwa si pengiriman data sudah selesai, atau data yang dikirimkan itu ya sudah selesai pengirimannya gitu. Kalau berorientasi karakter. Nah, kalau berorientasi bit ya hampir sama gitu kan. Jadi intinya pengiriman data itu per paket gitu. Nah, ini ada frame yang sama, jenisnya dalam satu paket itu ada frame-frame, tapi ini frame-nya dalam bentuk karakter ya, huruf-huruf. Ini dalam bentuk bit-bit gitu. Ada opening flag, ada closing flag. Nah, kalau pengiriman secara sinkron itu harus ada clock gitu ya. Seperti kemarin kita mengsimulasikan shift register ya, kita geser satu bit gitu. Jadi harus pakai clock kan. Jadi ini sama gitu gesernya. Jadi dalam ini bukan terminal ya sebenarnya, sepertinya ya, bukan terminal tapi transmisi harusnya ini tuh. Transmisi serial sinkron ya, ini juga sama transmisi harusnya. Sinkron ya. Jadi ini juga sama per frame ya. Jadi ini tadi ada start of text, end of text, start of text, end of text, per paket, maksudnya per paket. Tiap paket itu ada frame. Nah, dan ini clock antara sender dan receiver itu harus sama. Kalau enggak ya nanti akan terjadi seperti jitter tadi ya, akan terjadi tumbukan, dan tumbukan itu bisa menyebabkan hilangnya data. Jadi intinya di sini bahwa data itu dikirim per paket ya, per paket. Gitu. Dalam paket itu terdiri dari frame-frame. Nah, kalau asinkron sendiri
asinkron ini tidak membutuhkan, namanya juga asinkron kan, jadi sender dan receiver itu tidak boleh tidak sinkron gitu. Nah kalau asinkron sendiri dia tidak membutuhkan yang namanya clock gitu. Jadi ini sama gitu, dikirimnya per paket. Nah supaya apa namanya menandakan bahwa data itu mulai merupakan awalan dari paket data dan akhiran dari paket data, itu sama dikasih penanda. Nah awalan data dikasih namanya start bit. Nah start bit, nah terus dia akan membaca 8 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data bit, 8 bit ya, 8 bit data. Terus kalau dia membaca angka 1, nah itu disebut stop bit ya, berarti ini satu paket sudah diterima. Nah supaya transmisi sinkron ini bisa merekognisi tiap paket data, jadi tidak terjadi jitter ya, jadi jitter, maka dikasih timing untuk gap antara data gitu. Jadi dia masuk satu data tek itu. Nah dia dikasih gap beberapa waktu ya, dikasih gap berapa waktu, sekian milidetik atau mikrodetik. Nah baru boleh masuk lagi data gitu. Nah seperti itu transmisi serial asinkron ya. Contohnya transmisi serial asinkron ini seperti yang kemarin dipakai di Arduino ya, buat program Arduino atau melihat di serial monitor, itu termasuk jenis serial asinkron karena kita hanya pakai TX dan RX saja kan. Nah seperti di sini misalkan. Nah ini kan di kemarin yang saya jelaskan bahwa di microcontroller di board Arduino itu ada yang namanya IC untuk mengontrol komunikasi serial pada Arduino gitu. Yang IC yang CH340 itu. Nah jadi komunikasi dari IC ke Arduino-nya, dia komunikasi paralel gitu. Nah dia di multiplexing. Nah jadi dikirimlah ke komputer melalui kabel USB ya, kan USB juga sama, merupakan kabel serial, universal serial bus. Nah, baru itu dikirim ke Arduino. Nah di sini juga dijelaskan ya, kalau tipe asinkron itu misalkan watt ini ya, universal synchronous receiver transmitter. Nah ini dipakai Arduino untuk memogram dan untuk melihat di serial monitor. Nah untuk transmisi sinkron di Arduino itu ada juga ya, seperti I2C kan. I2C itu pakai port serial data, pakai port serial clock gitu. Dan juga SPI. SPI itu ada MISO, MOSI. Nah pokoknya kalau misalkan dia melibatkan clock aja, berarti dia pakai jenis transmisi sinkron, transmisi digital, transmisi data sinkron gitu. Jadi kalau cuman TX RX aja berarti dia asinkron. Nah jadi dalam pengiriman paket-paket data ini selalu ada kemungkinan terjadinya cacat di perjalanan ya, cacat pas pengiriman ya. Seperti kita misalkan sekarang kan lagi musim belanja online gitu, kalau kirim paket kan kadang cacat di perjalanan gitu. Sama seperti paket data juga. Jadi analoginya pengiriman paket data gitu ya secara asinkron ini ya bisa juga dianalogikan dengan pengiriman paket kalau kita belanja online gitu, pakai misalkan JNE, JNT atau apa dan sebagainya, penyedia pengiriman jasa pengiriman barang, jasa kurir. Jadi kalau misalkan ya rata-rata dalam satu paket itu, terutama untuk transmisi serial watt itu biasanya per paketnya itu 8 bit isi datanya. Nah tadi disinggung bahwa pengiriman data itu
uh, selalu ada kemungkinan terjadi cacat pengiriman ya. Nah, untuk mengantisipasinya bisa dengan cara menambahkan bit parity ya. Parity bit ini merupakan bit yang ditambahkan untuk mengantisipasi terjadinya cacat pengiriman gitu. Nah, ini kan tadi bahwa dalam satu paket data itu ada start bit, ada data itu sendiri ya. Ada data itu sendiri. Nah, terus ada stop bit. Nah, untuk mengantisipasinya ya sebenarnya banyak tekniknya ya, selain parity, tapi di sini kan kita bukan teknik telekomunikasi ya. Jadi kita mempelajari komunikasi data ini mengenal dan memanfaatkan sebagian dari ilmu komunikasi data untuk diaplikasikan di teknik listrik ya, di teknologi listrik. Nah, jadi kita belajar yang dasarnya dulu untuk mengantisipasi kehilangan atau cacat pengiriman data itu dengan cara parity bit ya. Kalau sebelumnya kan dijelaskan bahwa untuk pendeteksian error ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan itu kalau misalkan kita pakai komunikasi data yang lebih advance, misalkan pakai TCP/IP yang ya hari ini juga kita akan bahas gitu. Seperti TCP/IP, pengiriman data pakai ya Ethernet gitu. Jadi pakai CRC, tapi serial juga bisa sih pakai CRC gitu. Jadi ini prosesnya sangat rumit ya gitu. Jadi ada aritmatika ada matematika diskritnya gitu, aljabar boolean gitu, kode Hamming segala macam. Tapi kita arahnya tidak ke sana, kita hanya di sini untuk mengetahui bahwa dalam pengiriman data untuk mengantisipasi terjadinya cacat pengiriman data itu salah satunya dengan cara, nah ini parity ya, teknik parity ini. Jadi parity itu sekali lagi adalah bit yang ditambahkan untuk mengantisipasi cacat pengiriman data. Nah, jadi strukturnya ya, struktur per paket dari transmisi serial asinkron itu sebenarnya start bit ya, bit data itu sendiri, dan parity ya, ditambah parity stop bit. Nah, stop bit ini bisa 1 bit, bisa 2 bit kan, ini kan pakai kurung S ya, jadi bisa 1 bit, bitnya bisa 1, bisa 2 gitu, stop bitnya itu. Nah, ini kan start bit, jadi yang dibaca itu yang start bitnya dulu ya, jadi ini arah transmisinya ke sebelah sini, kalau dari arah saya itu ke sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi bacanya start bit dulu, data. Nah, ini dicek nih parity-nya oleh parity bit. Terus ada stop bit. Nah, jadi pada saat idle ya, idle itu adalah ya ketika ada ketika dia tidak, si receiver itu tidak menerima data, atau pada saat gap antara data yang telah diterima dan data yang akan masuk ya, data yang udah receive dan data yang incoming ya, pada saat itu nah level tegangannya itu dibuat high ya, dibuat high. Jadi level bitnya itu di receivernya itu ya dibuat high. Nah, bit datanya sebenarnya bisa 7 sampai 8 gitu. Ya, bit isi datanya. Sebenarnya ini bukan termasuk bit parity ya, sebenarnya tidak termasuk parity. Jadi data mah udah dia 8 bit rata-rata. Nah, kalau ditambah bit parity itu datanya jadi 9 bit kan. Kalau misalkan kita mengklasifikasikan parity bit itu adalah 8 termasuk bit data gitu. Nah, setelah stop bit maka dia idle lagi. Idle ini berarti dia siap untuk menerima paket selanjutnya. Nah, di sini skemanya seperti dijelaskan tadi bahwa untuk untuk mendeteksi kesalahan transmisi ya, atau dalam kata lain mendeteksi cacat pengiriman
ya bisa menggunakan dengan teknik parity tadi. Nah, parity itu ya bisa even itu genap, odd ya, odd itu ganjil ya. Odd itu ya tidak ya ganjil ya, kalau misalkan kita translate ke bahasa Inggris hal-hal yang aneh, nyeleneh gitu, atau ganjil gitu. Nah, pada menggunakan teknik parity event, kita bisa pakai bit parity event. Event itu kalau nggak salah ya, dia bitnya itu kalau misalkan kita mengisi parity bit ini, kalau pakai event itu pakai 0 ya, logika 0 di sini. Kapan kita pakai event parity? Nah, kalau misalkan jumlah bit satunya pada blok data termasuk bit parity-nya itu harus genap. Nah, di sini misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan termasuk bit data nih. Ya, termasuk 8 bit datanya itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini bit parity-nya 0. Ya kan, tadi dikatakan bahwa harus genap ya event itu. Nah, ini kan sementara di sini yang eventnya itu 0. Ya, berarti sudah betul bahwa dalam paket data ini kita set parity bitnya itu adalah pakai parity bit event. Tapi kalau misalkan di sini ditambah ada 1 di sini lagi kan ini jadi ganjil. Ya kan ini 1, 2, 3, 4, 5 jumlah angka bit-bit yang bernilai satunya. Maka di sini dibuat odd parity gitu. Nah, gitu ya. Nah, agar pendeteksian kesalahan dapat dilakukan dengan benar, baik pengirim maupun penerima harus bersepakat bahwa teknik parity-nya itu sama. Jadi baik transmitter maupun receiver itu dia misalkan di Arduino nih, di serial monitor di program kita bikin program untuk memprint hello world misalkan. Ya sebenarnya kita bisa men-set parity-nya gitu. Di point setup itu kan biasanya kita cuman men-set baud rate-nya aja. Nah, sebenarnya kita bisa masukkan parity-nya gitu, bit parity-nya gitu. Kan mau event atau odd gitu. Nah, di serial monitor misalkan kita di serial monitor Arduino kan sama juga tuh. Ada pilihan bahwa dia itu even atau odd parity-nya gitu. Jadi baik dari Arduino maupun serial monitor yang ada di komputer itu harus sama. Kalau odd ya pakai odd, kalau pakai event ya event gitu. Nah, di sini ya supaya kita bisa memahami teknik pengiriman secara asinkron ya. Nah, kita bisa simulasikan nih dengan virtual serial port emulator. Jadi di SPE ini ya. Nah, nanti kalian kalau buka ini pasti dia minta lisensi ya. Ini kelihatan nggak layar saya? Screen saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Aman, Oke, aman. sip. Nah, jadi dia minta register ya. Kalau misalkan laptop kalian 64 bit, ya pakai OS yang 64 bit. Nah, dia minta license, tapi ya ini berbayar ya kalau nggak salah ya. Atau di sini minta paste your registration key, ya nggak bisa, dia yang gratisnya itu khusus untuk yang laptop 32 bit. Kesininya dia minta bayaran ya, mungkin musim pandemi ya lagi susah cari uang mungkin, jadi tidak gratis lagi. Oke, nah di sini virtual serial port emulator ini kita akan mensimulasikan ya 2 buah perangkat dengan komunikasi serial ya. Di sini kita akan tambahkan new device ya. Nah, di sini device-nya bisa 1 ya. Nah, sebenarnya ini virtual port ini misalkan di komputer kita port 1 udah dipakai Arduino nih dan port lainnya penuh. Nah, terus kita pengen membuat program ya, tapi harus disimulasikan dulu. Program yang berkaitan dengan penggunaan serial port gitu, port serial. Nah, bisa pakai virtual port ini gitu ya. Virtual port ini. Itu orang-orang teknik jaringan, orang telekomunikasi, orang-orang IT mungkin ya lebih tahu masalah itu. Nah, di sini ya seperti tujuan awal kita akan mensimulasikan
dua buah perangkat dengan komunikasi serial yang akan kita komunikasikan satu sama lain ya. Nah ini jadi device type-nya itu bisa konektor splitter, konektor gitu ya. Nah yang kita lupa gak di record lagi nih. Apalah. Oke. This call is now being recorded. Nah, di sini kan kita tadi mau mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan dua buah perangkat ya, dengan tipe komunikasi serial asinkron misalkan. Ini serial asinkron gitu. Nah, ini tipenya pair ya. Pair itu sepasang gitu kan. Pasang. Jadi ada virtual 1, virtual 2. Nah, di sini kita klik next. Nah, misalkan COM1, COM2 ya ini bebas saja ya. Walaupun misalkan dia pakai komputer karena kan dia bikin virtual nih. Gitu. Nah, ini bisa di emulate juga ya. Emulate itu ya semacam simulasi juga sih. Baud rate-nya, kalau baud rate-nya ya itu tingkat apa sih namanya? Kalau ya di misalkan penggambarannya itu di komunikasi asinkron ini misalkan baud rate-nya di sini misalkan 9600. Di sini baud rate-nya misalkan 1200 lah taruh. Jadi baud rate itu tingkat dia mengeluarkan paket itu 9200 bit per second gitu. 9200 bit per second. Kalau di sini dia tingkat penerimanya itu 1200 bit per second. Jika misalkan ini baud rate-nya nggak sama, kira-kira apa yang terjadi? Ngaruh nggak tuh di komunikasi asinkron ini? Ada yang bisa jawab? Enggak. Hah? Enggak saya. Ngaruh nggak? Enggak, kan Kayaknya asinkron. Ya, kayaknya enggak. Enggak kan Ya. asinkron, Pak. Ya supaya yakin nanti kalian simulasikan ya. Jadi tugasnya itu ya nanti kita simulasikan kalau misalkan baud rate-nya beda, misalnya parity-nya beda, terus kalian analisa gitu, analisa ya, untuk memuatkan analisa kalian gitu, kalian bisa browsing teori tentang komunikasi asinkron, terus teori tentang ya, parity, baud rate gitu. Ya itu untuk pengetahuan saja gitu ya, pengetahuan. Jadi ya kita sebagai teknologi listrik juga disebut perlu juga gitu untuk tahu gitu masalah itu ya. Siapa tahu mungkin kalian ada yang nanti jadi bagian engineering di bagian sistem integrator. Sistem integrator kan taunya harus dari A sampai Z ya, atau sistem owner, sistem integrator dari power gitu, mulai pembangkit, transmisi, distribusi, gitu. Terus distribusi beban, gitu. Terus komunikasi antara controller gitu, controller, terus tiap unit-unit controller di tiap misalkan kayak di Indonama mungkin spinning berapa itu kan ada ininya ya tiap sistemnya. Jadi itu sistem integrator itu. Nah ini sekarang kita pakai COM1, COM2. Kita klik finish. Nah ini kalau misalkan berhasil ya di sini statusnya ready ya, statusnya ready. Ini device-nya pair. Nah ini device. Oh ini harus di stop dulu ya. Nah ini yang kita setting tadi ya. Nah ini kalau sudah, nah kita simulasikan lagi, emulate lagi. Ini kalau ini statusnya kalau udah ready bisa kita pakai nih. Nah untuk memperlihatkan cara komunikasinya bisa pakai aplikasi real time. Jadi di sini dua aplikasi yang dibutuhkan ya. Jadi kita perlu mengklik 2 kali ya untuk muncul 2 jendela seperti ini. Nah, di sini ya kita setting portnya dulu.
Nah, baud rate-nya sebenarnya bebas lah, mau 5.600, mau berapa gitu. Nah, di sini sama ya, baud rate-nya bebas mau 1.600, mau 9.200, mau berapa. Tapi ini portnya harus sesuai yang disetting sama kita tadi ya. Nah, ini udah muncul nih. Port 1 yang tersedia itu yang disimulasikan oleh PSPE ya. Nah, ini setting 1, ini opennya kita unklik dulu ya. Nah, terus yang ini port 2 ya, PSPE ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita open portnya, buka portnya. Port itu apa ya, pelabuhannya dibuka. Port itu apa, salurannya dibuka. Ini juga open. Nah, kalau dua-duanya udah open, nah ini udah hijau-hijau kayak gini ya, CTS, DCD, DCR, apalah itu. Nah, di sini kita bisa mengirim karakter dari sini ke sini. Dan ini display-nya juga dalam bentuk ASCII ya. ASCII itu karakter lah istilahnya. American Standard karakter II-nya apa gitu. Ini juga sama, American Standard karakter II-nya apa. Misalkan kita ketik halo di sini. Halo. Nah, di sini mah gak bakalan kelihatan gitu. Yang kelihatannya di sisi receiver-nya. Nah, dan di PSPE-nya itu, nah di sini harusnya ada untuk memperlihatkan statusnya ya. Bisa gak nih? Ya, intinya di sini kalau mengetikkan di sini kelihatan di sini, mengetikkan di sini kelihatannya di sisi receiver. Nah, kalau misalkan di sisi sendernya, misalkan ini yang sendernya port 1 ya, receivernya port 2. Nah, ini port 2-nya sebagai sender misalkan. Kita coba nih balas ya. Nah, di sini kan kelihatan. Nah, tapi ini kan nggak kelihatan tuh per paketnya tuh. Per paketnya. Nah, untuk kelihatan per paket, nah misalkan kita akan mengirimkan karakter dari port 1 ke port 2 ya. Nah, ini kita clear dulu. Ini juga kita clear. Nah, ini yang untuk supaya kelihatan baik di sisi pengirim dan penerima, itu kita centang yang half duplex ya. Half duplexnya kita centang, misalkan ini kita klik halo nih. Pak ketik halo ya. Nah, ini kalau misalkan di sisi pengirim ya, itu huruf-hurufnya warnanya merah. Kalau di sisi penerima huruf-hurufnya warna kuning. Nah, dua-duanya kelihatan. Nah, di sini kita ingin tahu bagaimana cara pengiriman paket dari sisi sender ke receiver. Nah, caranya ini kan tadi kan satu karakter kan yang kirim. Nah, supaya dikirimnya langsung beberapa karakter gitu ya, kita bisa pakai yang send ini gitu. Nah, tapi sebelum ke situ kita lihat dulu ya dalam bentuk, nah ini kan yang kita ketikkan ya di sisi sender itu dalam bentuk ASCII. Nah, di sisi receiver ini ya, supaya kelihatan bit paket datanya itu kita display dalam bentuk biner. Nah, di sini kan yang tadi itu nggak bisa kelihatan karena dia baru disetting ke biner di sini. Ini, coba kita clearkan dua-duanya. Kita ketik lagi halo. Nah, ini kan. Nah, tapi di serial monitor ini yang kelihatan itu adalah cuman bit datanya. Jadi start bit, stop bitnya, sama parity bitnya itu tidak kelihatan ya masalahnya. Nah, saya sama Pak Sarosa juga sudah cari-cari gitu untuk mencari cara memperlihatkan start bit dan stop bitnya, apalagi parity-nya gitu ya. Belum mengetahui ini, tapi pada intinya kita di sini bisa memsimulasikan cara pengiriman serial
jenis asinkron ya, serial jenis asinkron. Misalkan di sini high gitu. Nah, itu per karakter aslinya itu seperti ini, dan kalian bisa cross check ya di bisa browsing di internet gitu. ASCII dalam bentuk biner ya. Nah, ini. Jadi misalkan huruf tadi H itu apa dalam kode binernya, misalkan ini H-nya itu 011010000. H di sini sama kan? Ya. Sama. Berarti di sini tidak ada cacat pengiriman ya. Karena ya paritinya apa, boundaries-nya sama, paritinya apa belum bisa setting juga gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ini yang menerimanya sangat lambat gitu, kita setting sangat lambat. Kita coba klik high lagi, ketik high lagi. Kelihatan sih ya, karena ini kan bit per second ya, per second loh. 300 bit per second itu udah ya agak kelihatan. Nah, supaya kelihatan kita kirim, nah seperti yang dijanjikan sebelumnya, kita kirim dalam bentuk beberapa karakter ya. Dengan hai, apa kabar, sehatkah hari ini, dan ASCII cukup cepat ya. Kalau misalkan kita balik, nah nanti kita silakanlah Anda simulasikan ya supaya tahu sendiri gitu. Balik ini misalkan nah ini 92.600. Ini coba kalau seperti ini. Ya agak sedikit delay kalau menurut saya sih. Nah terus nanti kalian variasikan tuh parity-nya, event gitu. Nah, termasuk mark space gitu. Dan cari tahu juga gitu apa itu parity mark, parity space. Tadi kan yang kita pelajari adalah parity jenis odd, jenis event gitu. Jadi tugasnya itu ya. Ya kalian simulasikan pengiriman transmisi jenis asinkron di serial pakai virtual serial word emulator dan real time ya. Paham ya untuk tugasnya? Jadi transmisi komunikasi serial secara asinkron ini juga dipakai dulu, kalau dulu ya di SMS gitu, serial short message service gitu. Paham semuanya? Halo? Halo? Oh, paham ya tugasnya ya? Ngapain ya? Jadi harus ini dulu ya Pak, ngedownload dulu aplikasinya kayak gitu. Ya, nanti saya kasih linknya lah kalau misalkan kalian sulit cari. Siap. Siap Pak. Oke, sip. Ya. Ada pertanyaan mengenai itu tugasnya? Nanti videonya boleh di-share nggak Pak? Takut lupa. Oh, pasti kalau itu. Ya buat kalian lah, kalian kan pesertanya kan. Gitu. Oke ya. Oke Pak. Oke, ya kita lanjut ya materi kita. Jadi ini sekilas mengenai pendahuluan tentang transmisi tentang komunikasi data ya, mulai dari data yang dikirimnya, cara pengirimannya seperti apa gitu kan, tadi kan per paket. Nah, tiap paket itu terdiri dari frame-frame. Nah, tiap frame itu punya fungsinya gitu, intinya ada fungsi sebagai awalan, akhiran, dan tengah-tengahnya ada data, dan ada frame tambahan ya, seperti untuk memastikan bahwa tidak ada cacat pengiriman gitu. Jadi itu. Dan tipe transmisi itu bisa dua jenis, yaitu ada tipe sinkron, ada tipe asinkron. Nah,
Ya, ini mah yang tadi ya. Nah, ini kan kirimnya per paket gitu. Terus, nah ini ada bagaimana paket itu bisa dibuat dan diterima gitu ya oleh sisi receiver gitu. Jadi kalau di komputer ya, kalau di komputer kenapa di komputer juga sama gitu. Jadi komunikasi data itu misalkan kita pakai mindahin ke flash disk gitu ya. Jadi di motherboardnya mah, nah di sini ya di motherboardnya mah dia pakai komunikasinya paralel, tapi dikirimnya dia pakai serial gitu. Kalau misalkan ini driver USB, tapi kalau misalkan ini drivernya driver Ethernet gitu ya. Nah ini kan pakai network interface card. Ya kalau dulu mah masih terpisah-pisah kayak gini ya. Kalau mau punya internet gitu, punya komputer di rumah tapi pengen bisa akses internet ya harus beli lagi kartu buat internetnya gitu. Kalau sekarang mah kayak VGA masih kalau mau lebih bagus kan harus beli terpisah gitu. Ya ini termasuk internet ya. Kalau zaman dulu juga kalau misalkan pengen punya fitur internet ya harus beli lagi. Kalau sekarang kan udah nyatu sama motherboardnya. Kalau beli motherboard udah otomatis udah ada soket buat Ethernet soketnya. Nah jadi seperti itu ya untuk pendahuluan komunikasi data. Nah selanjutnya kita masuk ke selanjutnya apa? Sini lagi. Nah ini ya. Selanjutnya ke standar dalam komunikasi data. Nah, kalau tadi kan mungkin ya dianggapnya antara sender dan receiver atau transmitter dan receiver itu device-nya sama ya. Dan protokolnya juga sama gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin lebih global lagi gitu. Ya seperti halnya misalkan kalian orang Purwakarta gitu ya. Orang Purwakarta berarti orang Sunda kan. Orang Sunda ketemu dengan orang Sunda ya kalian bergaul dengan orang-orang di kampung kalian gitu. Ya logatnya sama gitu. Intinya bahasanya sama lah gitu, bahasa Sundanya sama. Tapi ketika kalian ingin lebih global lagi ya. Nah, ini kan lebih global lagi, maka kalian harus tidak terpaku dengan standar kalian sendiri gitu. Standar bahasa ya pakai Sunda ya Sunda, di mana-mana pakai Sunda, tapi tidak bisa seperti itu ya. Kalau ingin lebih mengglobal gitu, misalkan kalian ingin kuliah di luar negeri, cari kerja di luar negeri ya harus bisa menerima standar bahasa yang lain atau di sini protokol yang lain ya. Jadi protokol di sini ya. Jadi standar komunikasi data ini intinya adalah protokol ya. Jadi supaya komunikasi bisa lebih multi device ya, lebih global lagi gitu, itu harus dibuat sebuah protokol ya, atau si device itu harus dapat memahami sebuah protokol yang sudah ditetapkan. Nah, jadi syarat dari standar protokol itu sendiri, mana tadi teh? Syarat dari syarat dari standar protokol itu sendiri ya. Syaratnya yang pertama, dia harus punya harus menjamin kompatibilitas penuh antara dua peralatan tersebut ya, dua peralatan yang ingin berkomunikasi gitu. Jadi misalkan laptop ingin berkomunikasi dengan handphone misalnya atau smartphone misalnya. Ya smartphone harus mengerti protokol pengiriman dengan menggunakan USB gitu ya. Jadi bukan hanya hardware-nya saja, jadi protokolnya juga harus dipahami oleh si smartphone. Nah si laptop juga harus memahami cara pengiriman menggunakan USB.
Saya mau tanya nih, yang pakai iPhone sekarang bisa ngirim pakai USB gak ke ini, ke laptop? Halo? Halo? Nggak tahu Pak. Nggak Rata-rata pakai ada yang iPhone. gitu, Pak. Hah? Rata-rata pakai Android. Oh, pakai Android. Ya, yang saya tahu iPhone itu dia, ya saya jauh kurang tahu ya, dia susah gitu kalau mau ngirim data pakai USB gitu ke laptop. Udah dulu ya, saya juga lama sih nggak ngoprek gitu. Atau misalkan gini, zaman kapan ya, mungkin Anda masih SD ya, zaman HP Symbian gitu, HP Japa lah, HP Japa ya. Jadi misalkan kita ingin ngirim pakai Bluetooth, nah HP-nya itu nggak ada Bluetooth-nya, ada infrared gitu, kan itu kan tidak bisa nyambung gitu. Jadi yang pertama, kompatibilitasnya harus dipenuhi oleh kedua peralatan gitu. Yang kedua, bisa melayani banyak peralatan ya, tadi kan seperti laptop dengan smartphone, misalkan laptop dengan ya perangkat komunikasi lainnya lah, atau perangkat pintar lainnya. Atau misalkan kita di engineering gitu, di kontrol gitu, misalkan PLC dengan misalkan dengan Arduino gitu, atau dengan OTSI ya, atau PLC dengan komputer gitu. Dan berlaku umum dan mudah dipelajari atau ditekan gitu. Jadi berlaku umum, tidak di ya seperti dulu ya, ada operating system yang eksklusif ya. Ini contohnya di operating system gitu, kayak BlackBerry gitu kan, dia kan tidak open source gitu ya, akhirnya ya dia ya mati sendiri gitu. Nah, ini misalkan ada beberapa device nih. Nah, ini ada komputer lah dengan spesifikasi yang bervariatif, ada komputer persona ya, persona komputer, PC, ada server gitu, ada workstation. Nah, ini Apple Mac ya, Apple Mac gitu. Apple dia punya operating system sendiri kan, Mac OS gitu. Terus kalau zaman dulu telepon seluler gitu ya, sekarang juga ada sih telepon seluler. Nah, ini Solaris ya, Solaris dia termasuk operating system ya. Ya, ini public switch telepon ya, perangkat komunikasi telepon. Oke. Nah, ini bagaimana caranya perangkat-perangkat ini dengan operating seperti ini dapat berkomunikasi. Nah, ini kan ini yang bikinnya nih, dibikin awan ini komunikasinya gimana nih? Nah, analoginya ya, di sini dianalogikan ya seperti tadi, bahasa ya. Nah, ini ada Sahrukan, ini siapa nih? Sujiwo Tejo mungkin ya. Nah, ini Ibing. Nah, ini kan bahasanya beda-beda nih. Gak akan ini kan, nggak akan nyambung gitu kalau di sini bilangnya tidak meaningful gitu. Nah, supaya meaningful, nah ini dibikinlah protokol yang disepakati, English please gitu ya. Ya, kenapa pakai bahasa Inggris gitu? Karena Inggris menang Perang Dunia Kedua, jadi dia menguasai, selain menguasai secara politik gitu, menguasai secara bahasa juga gitu. Semuanya harus pakai Inggris gitu, bikin publikasi pakai bahasa Inggris, pengen sekolah pakai bahasa Inggris gitu. Nah, ini Inggris. Jadi aturan pakai bahasa Inggris di gambar ini ya bisa analogikan sebagai protokol gitu. Ya, akhirnya ya kalau misalnya protokolnya sudah dipakai protokol di sini sama. Nah, jadi protokol itu aturan kan, aturan di upacara ada protokol gitu ya. Nah, di jalan-jalan ada protokol, jalan protokol gitu. Jadi kalau pakai aturan ya semuanya bisa berjalan lancar. Oke. Nah, dengan adanya protokol yang disetujui bersama ya, jadi semua komputer dan perangkat komunikasi lainnya bisa berkomunikasi gitu. Jadi ada transfer data di sini. Bisa jadi ada transfer data gitu. Itu intinya protokol tuh seperti itu ya. Kita tadi muter-muter itu ya buat
supaya Anda bisa memahami apa sih protokol. Ya kadang di sidang juga gitu kan ditanya, protokol itu apa sih ya? Dulu saya pernah ditanya, itu apa protokol? Gitu. Nah, protokol dalam komunikasi komputer di sini adalah aturan-aturan dan perjanjian yang mengatur pertukaran komunikasi antar komputer ya. Nah, di sini ya hal-hal penting dalam protokol itu yang pertama sintaks, ya, susunan, format. Jadi sintaks itu kan semacam apa ya, grammarnya lah gitu. Subjek, predikal, subjek, predikat, objek, ya kayak gitu susunan, format, pola bit, bytes ya. Jadi nah itu. Terus semantik itu kendali sistem gitu, flow control gitu, error control. Terus ada satu lagi sebenarnya di sini yang penting pada komunikasi pada protokol komputer. Satu lagi itu dalam menentukan protokol ya. Nah ini, nah di sini ada 3 ya, ada sintaks. Nah concern the format of the data block, jadi formatnya ya, formatnya sintaks tadi seperti kata saya bilang, subjek, objek. Kalau di Arduino mungkin ini ada bunyi kresek-kresek gak sih? Ini siapa ya yang kresek-kresek? Saya sendiri apa? Halo? Halo, Ada bunyi kresek-kresek gak? Aman. ada Aman Pak ya? sedikit. Ada dikit ya. Nah, tadi kan sintaks gitu ya, jadi susunan ya gitulah, aturan pengaturan data. Terus semantik ya, kontrol informasi gitu ya, koordinasi, error handling gitu ya. Kontrol informasi termasuk flow control gitu, kontrol aliran informasinya, koordinasinya. Terus error handling ya, termasuk kayak seperti tadi parity ya. Terus timing ya, speed matching dan sequencing. Jadi kalau di komunikasi internet nanti dicontohkan protokolnya itu pakai, contohnya itu OSI dan TCP/IP. Nah itu dia juga harus memastikan bahwa speednya itu, bps-nya itu sama gitu, bit per second-nya itu sama, match lah gitu. Jadi ada 3 sebenarnya, sintaks, semantik, sama timing ya. Kalau di sini baru sintaks sama semantik. Nah, di sini untuk menjelaskan sintak dan semantik misalkan ini ada header ya, header frame dari Ethernet. Jadi nanti sama seperti ya, sebenarnya ini kan tentang pengiriman paket data ya. Kalau tadi kan cuman di di media layernya lah. Kalau komunikasinya cuman peer to peer kayak sederhana ya, komunikasi serial sederhana. Tapi kalau misalkan komunikasinya sudah advance gitu ya, pakai Ethernet gitu, jadi headernya itu tidak hanya mengatur start and stop bitnya gitu, jadi tidak mengatur awal datanya ini, akhir datanya ini. Tapi kalau di yang advance itu memastikan portnya sama, IP protokolnya sama, memastikannya itu. Terus bahkan fisikalnya itu ya, fisikal layarnya nanti mengatur ini kabelnya sama gak gitu. Jadi ngatur gitunya. Kenapa mungkin kabelnya harus sama ya, ada faktor elektrik dan mungkin itu orang-orang telekomunikasi yang tahu gitu, orang-orang teknik jaringan yang tahu. Nah di sini misalkan header frame pada Ethernet ini 7 bytes ya, 10-nya 3 kali 1010, ada 8 sebenarnya itu. Tapi di sini tulisnya 7. Ya sintaksnya, sintaks secara dalam bentuk bitnya itu 101010. Nah, semantiksnya itu please synchronize, tolong sinkronisasi.
Jadi itu gambaran mengenai sintak dan semantik ya. Oke, nah di sini kita udah masuk nih ke protokol ya, protokol yang sebenarnya OSI ini sudah banyak ditinggalkan ya. Tapi kenapa kita mempelajari OSI dulu? Jadi OSI ini sebagai fondasi kita memahami TCP/IP, di mana TCP/IP ini adalah standar komunikasi data yang dipakai paling banyak gitu ya, yang sangat mendominasi hingga sekarang secara worldwide. Nah, jadi OSI itu singkatan dari Open System Interconnection ya, OSI itu. Reference model ya protokol gitu, protokol itu aturan ya, model ya, aturan itu yang dibikin kita bikin referensi ya, reference model. Jadi ini storiesnya gitu, tahun 84, standar ISO-nya 7498 ya. Kalau standar internet ya orang-orang jaringan tahu gitu ya, standar 7498 itu apa. Nah, OSI ini punya 7 layer ya, 7 lapisan. Nah, tiap layer ya kayak tadi saya bilang kan, kalau yang sederhana tadi mungkin cuman 1 atau 2 layer ya yang komunikasi asinkron serial. Nah, komunikasi yang lebih advance gitu ya, komunikasi internet TCP/IP itu ya dia sampai 7 layer gitu, butuh 7 layer. Nah, ini pertama kali dimodelkannya oleh OSI ini. Nah, setiap layer adalah self-contained ya, artinya setiap layer dapat diimplementasikan fungsinya secara independen, yaitu nanti kita jelaskan. Dan OSI ini ya sebagai sebuah protokol yang dapat dipahami oleh semua device ya, memungkinkan interkoneksi komputer secara multisistem gitu. Jadi lebih global ya, jadi bukan hanya peer to peer ya, bukan hanya komunikasi satu dengan satu, jadi bisa satu dengan banyak gitu. Nah, ini jadi yang 7 layer OSI ini ya, ada physical layer atau layer fisik ya, hubungan fisik seperti tadi kan, tipe kabel gitu, bahkan tipe soketnya apa, RJ45 atau apa. Terus data layer, data link layer ya. Nah, ini modem gitu. Terus network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Nah, jadi implementasi OSI layer ini diimplementasikan baik di device transmitter dan device receiver gitu. Nah, mungkin kalau lihat di sini kurang representatif ya. Nggak bisa lihat sih. Supaya enak lihatnya. Nah, yang mana ya? Nah, seperti ini ya, ada application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Jadi ini sebenarnya layer-layer ini itu ada dalam masing-masing device. Nah, ini tidak ada di tengah-tengah jalan ya. Yang di tengah-tengah jalan ini, nah ini nih, wire or wireless. Nah, ini kabel ini tuh transmisi secara fisiknya gitu, baik transmisi secara wireless ataupun secara wired. Nah, jadi ini, maksudnya protokol itu baik di device sender maupun device sender maupun receiver itu harus sama-sama dimengerti. Jadi ini juga bisa dibilang driver yang ada di software ya, driver software yang ada di masing-masing device gitu. Dan ini header-headernya nih, header yang tadi. Nah, ini
kalau sudah di physical layer ya headernya cuma segini. Nah, di dalamnya itu adalah data ya, data yang akan dikirim, datanya misalkan cuma segini ya. Tapi ditambah dengan header-header pada data link, header pada network, header pada transport, header pada session ya. Kalau mungkin di sini lebih jelas nih. Nah, ini kan, nah kalau di physical layer itu dia sudah bentuknya bit ya. Ini tuh physical layer. Ini data layer. Ini yang tadi itu apa? Network ya. Network layer, transport, application. Nah, ini data yang ada di physical layer itu merupakan header-header pada layer di bawahnya. Nah, headernya yang di physical layer itu cuma ini ya, 010 dalam bentuk. Nah, ini kalau ini berarti bit oriented ya. Kan ada karakter oriented, ada bit oriented. Kalau ini bit oriented, yang ini karakter oriented. Nah, ini header untuk data link. Nah, ini header untuk transport. Jadi data pada data link itu termasuk header-header di bawahnya juga dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba jelaskan ya apa itu application layer, apa itu presentation layer, session, transport, network, data link, physical dan sebagainya. Jadi application layer itu merupakan jembatan antara kita, di sini ada kita nih, user nih. Nah, ini transmitting device ya. Misalkan kita user kita pakai device-nya misalkan komputer. Nah, di device ini ada application software. Misalkan kita mau kirim email nih. Nah, kita posisinya di zaman dulu lah. Kita posisikan diri di zaman dulu. Di zaman dulu untuk mengirimkan internet itu kita harus pakai aplikasi. Kalau sekarang kan pakai browser ya, mau kirim email, mau kirim data, mau login, mau sebagainya itu kita bisa cukup pakai browser gitu. Browser kalau zaman dulu ya harus pakai aplikasi tertentu. Ya, yang saya tahu misalkan pakai Microsoft Outlook gitu. Aplikasinya Microsoft Outlook. Nah, data yang akan kirimkan itu berupa email ya, atau data teks di sini. Nah, si data teks ini ya oleh application layer itu akan ditranslate ke sistem OSI ini, secara keseluruhan. Jadi pada application layer ini ya fungsinya di sini application layer. Nah, di sini itu untuk memberikan akses ke OSI environment gitu. Environment ini ya lingkungan OSI ini gitu ya. Nah, ini application layer. Nah, application layer ini contohnya misalkan untuk pengiriman data itu bisa pakai FTP gitu ya. File transfer protokol gitu. Atau kalau untuk email itu di sini contohnya. Nah, jadi tiap-tiap layer itu dia punya protokol sendiri gitu. Mana di sini? Nah, FTP itu kan ya, file transfer protokol. Nah, ini kan ini di application layer nih. Ini kalau udah pakai TCP/IP ya. Nah, terus kalau misalkan email itu dia pakai ini MIME ya, atau multipurpose extension, atau pakai apa di sini? SMTP ya, Simple Mail Transfer Protocol, SMTP atau MIME. Nah, jika kita ingin kirim data, kirim misalkan pakai Google Drive gitu ya, kirim data, kirim foto gitu, kirim video itu bisa pakai FTP, File Transfer Protocol. Mungkin di sini ada yang kuliah dulu SMK-nya TKJ. Ada yang TKJ gak? TKJ Tikararait Jukut. SMA, Pak. Oh, SMA Anggi, paling ya. Pak, Anggi. Anggi, ada gak Anggi? Iya, tapi nggak tahu ada nggak tahu nggak. Nggak Ya, ada. Anggi itu. Oke, jadi application layer itu adalah menjembatani antara kalau tadi itu mana sih tadi yang PDF tuh?
yang gambarnya agak bagus. Nah, jadi application layer itu yang menjembatani antara software pada device dengan protokol OSI, protokol OSI itu sendiri. Jadi misalkan tadi protokolnya pakai FTP, di layer tersebut SMTP gitu kan, belakangnya PPP itu berarti dia protokol ya. Di tiap layer itu punya protokol. Jadi fungsi dari application ini sebenarnya ada penjelasan yang lebih bagus gitu ya selain yang tadi gitu. Nah, fungsinya itu adalah memformat dalam bentuk di alam OSI itu sendiri gitu ya, di di environment si OSI itu sendiri gitu. Jadi tadinya kan di formatnya misalkan format dalam bentuk aplikasi, misalkan email gitu ya, bentuk karakter gitu, karakternya ASCII gitu. Nah, itu diformat lagi di application layer gitu, sehingga formatnya cocok untuk dikirimkan menggunakan protokol OSI. Nah, selanjutnya presentation layer. Nah, presentation layer ya. Tahu gimana ya supaya enak bisa bolak-baliknya. Oke, di up aja deh. Nah, selanjutnya adalah presentation layer. Di presentation layer ya, itu fungsinya adalah membuat sintaks ya. Jadi sintaksnya itu yang tadi kan udah diformat ya. Misalkan formatnya dalam bentuk masih dalam di application layer itu dalam bentuk karakter ASCII gitu ya. ASCII. Nah, itu diformat lagi gitu sintaksnya. Ya, sintaksnya mungkin kalau di sini format, kalau misalkan dari email itu ya beda format. Nah, formatnya supaya mengikuti format application format OSI itu di format ulang oleh application layer. Nah, terus sintaksnya berbeda nih. Nah, sintaksnya itu diatur ulang oleh presentation layer. Terus selanjutnya session. Nah, ini kalau session itu ibaratkan seperti mempersiapkan kurirnya gitu, mempersiapkan delegasinya lah gitu. Nah, ini jadi analoginya untuk pengiriman data ini, misalkan kita punya paket. Nah, misalkan kita mau kirim pakai JNE. Nah, paketnya itu yang pertama kita bungkus sendiri, terus disimpan atau gimana ya analoginya ya. Intinya ditandai bahwa ini adalah paket gitu ya. Jadi pengemasan kita sama pengemasan di JNE kan biasanya beda nih. Nah, itu pengemasan itu di sini application layer ini adalah pengemasan ulang gitu ya, pengemasannya. Terus presentation, sintaksnya atau susunan pengemasannya diulangi lagi gitu. Terus sessionnya ini adalah menyiapkan kurir untuk pengirimannya, terus transportnya itu, atau bagaimana, mungkin sulit ya kalau dianalogikan seperti itu ya. Kayak balik lagi, misalkan kita punya data dari aplikasi pengirim email, misalkan Microsoft Outlook. Nah, itu oleh application layer si formatnya itu diformat ulang ya, format si filenya. Terus sintaks filenya oleh presentation layer atur ulang lagi sintaksnya ya, supaya cocok dalam bentuk OSI ya. Jadi intinya ini supaya si data yang kita kirimkan itu kompatibel dengan
protokol OSI gitu. Terus session ini adalah ya untuk menghandle bagaimana si data ini nanti bisa diterima oleh receiver gitu. Kan login gitu, log on, log off, prosedur log on, log off, authorization gitu ya. Authorization itu jadi kayak misalkan tadi data ini punya siapa gitu. Terus transport ini mengatur si data-data tersebut ya, mengatur si data-data tersebut sehingga dapat bisa dikirim ya. Jadi misalkan si datanya dipilah-pilah lagi ke dalam bentuk-bentuk yang kecil, dipartisi ya, partitioning into smaller unit gitu. Jadi sama transport layer ini bisa dipartisi lagi ke bentuk-bentuk yang kecil. Terus network ya, ini konfigurasi rute seperti apa yang akan dilalui oleh transmisinya. Mungkin di network layer ini, nah ya bukan mungkin ya, di network layer ini kita akan setting misalkan kalau kita pakai protokol TCP/IP, kita setting IP address-nya gitu. Kita setting IP address di sini gitu. Di header network itu kita setting. Terus data link ya. Nah, setelah si data itu punya identifikasi networknya pakai cara yang mana, terus sudah dipilah-pilah seperti apa, terus sudah networknya itu sudah didefinisikan oleh network layer, transportnya ya, si datanya ini sudah dipilah-pilah oleh transport layer, dan si data ini sudah diidentifikasi kepemilikannya dan siapa penerimanya oleh session layer, dan sudah diatur kembali sintaksnya oleh tadi sintaks itu oleh presentation layer, dan formatnya sudah diatur oleh application layer. Nah, selanjutnya itu dibikin frame ya, frame untuk memastikan tidak ada error pada pengiriman. Ada frame untuk error detection, frame untuk di sini sinkronisasi, kontrol alirannya gitu. Itu diatur oleh data link. Nah, baru terakhir masuk ke physical layer. Di physical layer ini yang mendefinisikan dia pakai network dengan hardware seperti apa, gitu, soketnya tipe apa, kabelnya tipe apa, mungkin seperti itu ya. Jadi tiap layer ini punya fungsi-fungsi tersendiri dan berkaitan satu sama lain ya. Ya, secara hierarkis berkaitan satu sama lain. Ketika sudah si data yang dikirim ya, sudah diatur oleh layer-layer pada sender, nah itu baru dikirim. Setelah dikirim, nah di sini dibaca nih pada physical layer ini. Ini dari soket yang mana misalkan, dari saluran kabel yang mana. Kalau misalkan dia melalui router dulu gitu kan, router kan bisa jadi ada beberapa kabel gitu ya. Oh, dia dari jenis kabel apa gitu. Kalau pakai router itu kabelnya bisa berbagai jenis ya kalau jadi router. Nah, terus dia header ini dibaca ya oleh si physical layer, terus sudah dibaca lagi oleh data link, baca network, kalau sama match. Nah, bisa diterima oleh si receiver gitu. Masuk tuh di Microsoft Outlook dari si receiver, ada email gitu. Nah, kalau misalkan udah keterima tuh, ini bisa balik lagi ke sini untuk memberitahu misalkan di sessionnya ya, di session layernya dia di sini ada yang nunggu misalkan si email itu keterima atau tidak. Kalau misalkan keterima, dia bisa balik lagi ke sini untuk menginformasikan bahwa si email itu udah diterima, atau dinamakan acknowledgement ya. Kalau kemarin kita bahas ya, yang kemarin bahas itu mengenai acknowledgement. Oke, itu mengenai OSI layer ya. OSI
aplikasi layar. Nah, di sini juga sebenarnya ada yang bahasa Indonesia ya, tapi saya kurang puas juga dengan pembahasannya gitu ya. Jadi masih ngambang-ngambang. Nah, nanti saya kasih ke kalian ya buat tambah-tambah referensi. Nah, kita kembali lagi ke slide. Nah, ini tadi 7 layer OSI penjelasannya ya. Nah, jadi kalau application, presentation, sama session itu masih mengotak-ngatik data yang akan kita kirim. Nah, transport ini ya, ini data ini dibuat dalam segmen-segmen nih. Nah, terus segmen-segmen itu ya sama network itu diberi identifikasi paket ya. Identifikasi paket dari segmen-segmen itu. Terus nah dikasih juga identifikasi frame ya, frame tadi frame awalan, start text, end of text gitu, terus synchronize, start text, end of text, terus ya checksum misalkan, acknowledgement dan lain sebagainya. Nah, terus kalau udah ke physical layer dia diubah ke dalam bentuk bit. Tapi di sini juga ditambah header untuk mengidentifikasi jalur seperti apa yang dia lalui, soket seperti apa, di physical layer. Nah, kalau misalkan dia lewat intermediate node ya, artinya bahwa dia dari sender ke receiver itu dia lewat satu perangkat dulu gitu, namanya bisa repeater, bridge atau router ya. Jadi dari physical layer dia di sini tidak ngotak-atik datanya ya, tidak ngotak-atik data kan tadi kan dari sini ke sini nih, dari application ke session itu dia tidak ngotak-atik datanya dan tidak memilah-milah lagi misalkan udah dibikin beberapa paket gitu kan data itu, tidak dipartisi lagi gitu, tidak dipartisi lagi dalam sebuah router gitu. Nah, tapi dia akan memindahkan memindahkan di sini, mendeteksi networknya mau kemana nih. Kan di sini kan sendernya tidak receivernya atau jaringannya tidak hanya si receiver aja gitu yang nyambung ke router itu. Dia ada kabel-kabel yang lain. Nah, diidentifikasi lah si networknya itu sama si router ya, misalkan di sini tujuannya 192.168.1.1. Di sama sini dibaca nih, ini yang nyambung ke saya itu ada 192.168.1.1, ada 192.168.1.2 sampai ya ekornya sampai 10 misalkan. Nah, sama dia dideteksi, oh ya ini ke titik 1 ya, oke, dikirimkan ke titik 1, sampailah ke titik 1. Nah, terus ya dia frame-nya dicek juga gitu. Jadi di sini juga ngecek gitu, cek frame-nya kalau di frame itu ya dia cek apakah datanya cacat atau tidak gitu kan. Terus kabelnya jenis apa, nah, perlu dikirim ke receiver-nya. Nah, di sini kalau di OSI itu jadi layer-layer yang tadi itu dibagi jadi 2 ya, host layer dan media layer gitu. Media itu ya media transmisinya gitu. Jadi yang layer yang awal itu mengontrol mengontrolnya data tadi. Kalau yang ini mengontrol jaringan gitu, media jaringan. Jadi mulai dari alamatnya gitu, mulai dari pengontrolan aliran datanya, dan mulai dari pengaturan hardware-nya ya, fisiknya. Nah, di application layer ya seperti yang dijelaskan tadi ya,
itu ada beberapa protokol ya. Nah, di sini ada SMTP ya, untuk email ya, seperti yang tadi dijelaskan. Kalau file transfer itu FTP gitu kan, file transfer browsing, HTTP, hypertext, apa tuh, terminal, protokol apa, browsing. Jadi kalau browsing itu ya cuman kita tidak ada download, tidak ada upload kan, cuman ngeliat-liat aja gitu. Jadi application layer ini ya seperti dijelaskan tadi, dia yang paling dekat dengan end user, walaupun harus melalui program pada device-nya gitu. Misalkan tadi Microsoft Outlook, kalau browsing ya mau pakai Chrome, Mozilla, Microsoft Edge. Gitu. Tuh. Di sini ada satu lagi nih, Telnet nih. Telnet itu biasanya buat login gitu, buat apa? Telnet itu protokol buat login. Kalau FTP ya buat transfer data. SMTP ya tadi ya email gitu. Kalau misalkan pakai TCP/IP, tapi kalau pakai OSI ya saya juga belum nggak tahu ya, saya juga belum lahir gitu. Itu protokolnya terintegrasi, namanya CMIP, Common Management Information Protocol. Nah, jadi sebenarnya dulu ya si OSI itu sama TCP/IP ini adalah saingan nih, tapi nggak tahu kalau misalkan TCP/IP ini dia nyontek dari OSI ya seperti apa ya, sejarah Steve Jobs misalkan, dia pernah kerja di Steve Jobs itu pernah kerja di Intel atau di IBM. Steve Jobs itu pernah kerja di mana sih dia dulu tuh? Di Intel atau di IBM? IBM ya kalau nggak salah. Dia nyontek gitu di IBM, terus bikin baru tuh Apple. Ya akhirnya, tapi Apple itu tidak sampai bangkrut ya. IBM itu. Tapi IBM sekarang keteteran ya. IBM itu berubah jadi Lenovo kalau nggak salah. IBM itu udah banyak dijual ke Lenovo, tapi masih ada gitu. Nah ini mungkin contohnya seperti ya kasus IBM dengan Apple mungkin ya. Jadi si TCP/IP dan OSI itu ya, OSI reference model itu saingan tuh dulu. Nah, karena si OSI mungkin lebih ribet ya, dia ada 7 layer ya, mungkin dari faktor itu ya. Sementara TCP/IP itu cuma ada 4 layer, application, transport, IP, network interface ya. Jadi data link sama fisikalnya itu cukup oleh layer network interface. Nah, itu si TCP/IP ini jadi lebih populer gitu sampai sekarang gitu. Dan dia lebih ya, di sini maksudnya slide ini adalah TCP/IP itu protokolnya, tumpukan protokolnya atau susunan protokolnya lebih ringkas daripada OSI. Nah, dalam TCP/IP ya, data link dan fisikal ya, itu diringkas menjadi network interface. Dan application presentation dan session itu diringkas kembali, juga diringkas menjadi application layer. Sementara transport ya tetap transport ya, karena dia cuman untuk mempartisi data ya, mempartisi data gitu. Dan network itu ya dirubah istilahnya menjadi IP ya, Internet Protocol. Nah, kalau ini mungkin harusnya di slide sebelumnya ya, ini ketukar mungkin ya. Ini penjelasan mengenai presentation itu apa. Nah, ini sebenarnya kalau dijelaskan seperti ini lebih mudah nih, ini tuliskan application ya. Contoh protokolnya email, SMTP, FTP, file transfer, browsing, HTTP. Nah, kalau misalkan presentation layer, misalkan pelayanan protokolnya ASCII ya, ASCII, GPage, MPH, MPage itu apa sih? QuickTime, tahu gak QuickTime tuh? Ya, kalian nggak populer ya. Yang taunya apa dong?
dari antara ini? Oi. MIDI ya, MIDI, suara MIDI itu seperti suara-suara gitu, tapi suaranya apa ya, kayak sangat sederhana gitu. Kayak suara apa ya? Kayak lah pokoknya suaranya sederhana, tau lah MIDI gitu. Karaokean dulu banyak yang MIDI itu yang murah-murah. Cuman berapa 1.000 sejam ya. Karaoke MIDI. Tapi rame udah murah gitu ya. Nah, session mengontrol komunikasi antara aplikasi ya. SQL ya. Tuh. SQL yang berarti ya SQL itu ya sebenarnya dia sering dipakai di database ya SQL. Ada apa di sini Talk session protokol ya sebagainya gitu. Mengontrol komunikasi antara aplikasi ya. Gitu. Jadi itu tetap makanya disebut application layer gitu. Kalau di TCP/IP gitu, session itu representasi session itu ya. Terus transport ya, yang tadi penyusunan kapan paket-paket dikirimkan gitu. Nah, ini itu contoh ya. Contoh paket dari TCP ya, paket TCP itu ada source port, destination port, sequence number, acknowledgement number. Nah, ini ya satu paket yang dikirimkan oleh TCP ya. Nah, ini mungkin fisikanya ya. Kalau fisika itu tadi disebutnya apa sih? TCP itu network interface ya. Number, analyze number ini apa namanya? Sequence number, analyze number ini media ya. Kayak data link ya, data link atau network. Ya network mungkin ini network. Dan terus ini application layer gitu. Nah, kalau ini header length, ini kan di partisi nih. Ini transport ya, transport layer. Nah, ini baru application layer. Jadi ini application layer, ini transport layer, ini network atau IP ya. Nah, ini physical. Network ya, contoh pertamanya IP, ICMP ya. IP yang di kita. Nah, ini internet protokol nih. IP itu internet protokol. Kalau TCP itu adalah transmission control protokol ya, TCP itu. Jadi IP garing TCP garing IP ya. Ya, kelebihannya dia lebih global, mendukung banyak aplikasi. Ya. Dan IP itu ada punya jenis ya, IP versi 4 dan IP versi 6 yang sering kita setting itu IP versi 4 dia bisa mempunyai besar 32 bit. 32 bit itu dalam arti dia punya 4 giga alamat ya. 4 giga. Berarti 1 giga itu miliar ya. 1 giga itu ya miliar. Berarti 4 miliar alamat. Nah, kalau IP versi 6 ya ini masih tahap pengembangan tapi sudah dipakai dan cuma provider aja yang bisa nyeting. Itu panjangnya 128 bit ya. Jadi alamatnya lebih panjang daripada IP 4. Panjang alamatnya dia bisa 265 miliar pangkat 4 ya. Berapa tuh? Alamatnya banyak sekali. Nah, ini merupakan kelas-kelas dari IP versi 4 ya. Ini tuh. Ini kelas-kelas dari, jadi IP versi 4 itu kan tadi lengthnya adalah 32 bit ya. 32 bit itu totalnya ini kan di total ini 8 tambah 16 berapa? Ke sini ya. Sorry. Jadi ada apa sih pengalamatan pada
pada IP ya, pengelapan IP atau IP address, IP addressing, itu dia punya beberapa bagian gitu. Sini itu ada ya tadi. Jadi ada host ID. Nah, ini ada network ID, host ID ya, host ID. Ini untuk kelas A. Nah, kalau kelas B itu network ID, host ID. Jadi kan ini dibagi 4 suku ya, atau 4 kolom. Kalau kelas C itu network ID, baru host ID. Nah, ini di yang kelas A itu ya, mau kelas A, mau kelas B, mau kelas C. Ini yang sering dipakai itu kelas A, B, C. Nah, ada juga kelas D dan kelas E, tapi ini jarang dipakai sekali sih. Yang sering dipakai itu kelas C kan. Ini kan yang, nah ini byte pertama itu kan dia itu network ID ya, ID networknya atau ID jaringannya. Nah ini kan kalau dijumlah nih 8 tambah 24, 32. Ini 16 kali ditambah 16, 32. 24 tambah 8, 32 kan. Sesuai ya tadi ya, kalau IP versi 4 itu adalah 32 bit. Nah ini jumlah networknya itu 0 sampai 127. Kalau yang tipe A. Jadi bisa, kalau di sini misalkan bisa 10, titik apa. Nah kelas B, nah ini jumlah networknya bisa 16, berapa nih? 16.000 ya. Mulainya 128 berapa network ID-nya. Kalau kelas C ini network ID-nya mulainya 192 sampai 223. Ini yang sering kalau misalkan kalian nyolokin kabel Ethernet ya ke laptop kalian, tuh biar pasti network ID-nya 192. Atau misalkan masuk jaringan WiFi, itu pasti 192 ini. Oke, nah contohnya seperti ini yang kalau 10 ini kelas berapa nih? Kalau network ID-nya 10. Ini kan network ID kan? Halo? Halo? Kelas berapa tuh? Kelas berapa? Kelas A bukan Pak? Nah betul, kelas A ya. Coba itu Rindi mungkin ya. Ya betul, itu kalau kelas A ya kan 0 sampai 127 ya itu kelas A. Kalau kelas C 192 ya, bla 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 bla. Nah ini subnet masnya kan biasanya dia keisi sendiri ya, mau kita ngisi apapun dia pasti dia ini 255 nih kelas berapa nih? Oh, 255 kelas C kelas C kan sampai 223. Kelas berapa dong? Tuh udah saya liatin tuh. Kelas E kan? Iya, kelas E. Nah, di sini ada hitungannya sih kalau di orang-orang TKJ itu. Nah, jumlah bitnya itu pasti berapa gitu ya kalau misalkan. Nah, ini kan jumlah bit binarnya kalau 255 itu 1111. Nah, ini ada perhitungannya di sini. Ya, tapi kita tidak ke sana ya, kita hanya merekognisi pengalamatannya gitu. Cuma mengenal bahwa ini kelas A, kelas B, kelas C, dan nanti kita pasti banyak pakai kelas C ya, atau kelas A. Tidak memikirkan kelas E ya. Kalau kelas E ya dia gitu-gitu aja gitu. Dan mungkin bagi orang TKJ itu ada yang harus dipelajari. Nah ini data link. Ini ketinggalan nih slide-nya mungkin apa ya? Ketinggalan. Nah kalau physical layer ya seperti tadi dia pakai apa? Pakai kabel logam misalkan pakai UTP ya.
unshielded twisted pair. Dan kalau di sini UTP itu ada nih. Nah, kalau SPP shielded ya, shielded twisted pair. Ada kabel fiber optik, ya kabel optik ini kan ada nih kabel optik. Kabel optik itu lebih mahal kan daripada itu nggak lebih mahal? Nggak tahu. Nah, kalau UTP seperti ini dia mungkin lebih keriting gini. Oh, nggak ada isolasi. Jadi isolasinya cuma di luar. Nah, kalau ini dia di dalamnya diisolasi lagi. Gitu. Nah, ini perbedaannya, kualitas kabel lebih baik. Nah tadi slide ini. Oke. Nah, ini masih physical layer ya. Nah, sekarang kita masuk ke LAN ya, local area network ya. Ya kayak di PI ini ya, dia punya local area network ya, ini bisa wired atau wireless, bisa pakai kabel atau enggak ya. Ya sifatnya private ya. Kalau dulu pernah tuh waktu pemeliharaan gitu, kita cuma bisa pakai Cisco itu di dalam kampus ya, karena dia masih jaringannya jaringan lokal. Kalau misalkan kita ngakses di luar jaringan kampus, ya kayak absen misalkan ya kalian kalau karyawan ya, kalau kalian absen itu ketahuan itu IP-nya di luar kampus pada dalam kampus gitu. Ini sifatnya private. Nah, infrastrukturnya local area network kan bisa wireless atau pakai kabel ya. Nah, kalau pakai kabel biasanya pakai kabel Ethernet tuh. Nah, Ethernet ini sejarahnya ya bisa dibaca ya dari tahun 76 ya. Terus perkembangannya sampai sekarang itu tahun 99 itu 10 GB per second untuk kabelnya. Tapi yang masih sering digunakan ya di kita ya, nggak tahu kalau di luar negeri mungkin ya, atau ya di luar negeri juga mungkin sama ya, itu biasanya pakai yang dimulai tahun 95 ini ya, pas Ethernet 100 Mbps. Atau kalian yang di rumah punya masang internet mungkin tahu ya berapa Mbps gitu. Kalian punya gitu. Nah, kalau konstruksi jaringannya ya seperti ini ya. Konstruksi jaringannya ini ada transceiver ya, ada station, kabel interface-nya, terus nge-tap ke sini. Nah, ini ada device-device lainnya. Nah, ini kalau misalkan kita bahasa network interface card-nya ya di laptop, kalau di motherboard juga ada. Tapi kecil-kecil gitu ya. Kalau dulu mah kan gede-gede kartunya sebesar kartu-kartu VGA mungkin ya. Sebesar VGA card gitu. Jadi bisa dibaca. Nah, ada physical address ya, physical address di tiap-tiap network interface card-nya gitu. Nah, topologinya itu ada yang pakai repeater ya, server, hub. Tuh, nanti ini dibahas mungkin pertemuan selanjutnya ya mengenai topologi internet. Nah, di sini yang perlu dibikin concern juga ya, yang perlu kalian mungkin ini ya, kita sebagai di teknologi listrik ya, yang akan menggunakan dalam SCADA. Mungkin ini cukup penting juga nih dalam menggunakan kabel ya. Kalau misalkan jaringannya kita pakai hub, kita kabelnya biasanya pakai yang straight through cable ya, kabel straight through kabel. Nah, kalau misalkan tidak pakai hub gitu, misalkan komputer dengan komputer, itu pakai crossover, kabel crossover. Nah, supaya benar gak sih kayak gini gitu, ini bisa kita demokan nih, bisa kita simulasikan gitu. Kita coba simulasikan
menggunakan Cisco paket Tracer. Nah, ini gratis ya, gratis, tapi di dalamnya ya banyak promosi-promosi ya, banyak godaan-godaan gitu. Sama ini tidak bisa. Nah, ini kita nggak bisa nge-save project kita lebih dari 3 kali gitu masalahnya. Tapi di sini kan ya kita cuman buat mendemokan yang tadi ya. Ini continue as guest sebagai tamu. Ini masih loading kayaknya. Nah, ini ada, nah kalau Anda mungkin tertarik nih, ada hands-on practice nih, ada costnya free nih, levelnya beginner. Ini kalau kita sign up sekarang nih, ya bisa ngikutin ini nih. Nah, including Internet of Things. Jadi kalau Anda tertarik silakan nih, saya sign up aja. Oke, nah sekarang kita coba ya simulasikan penggunaan kabel ya dalam jaringan internet, jaringan Ethernet ya, jaringan Ethernet. Nah di sini nanti Cisco paket tracker itu, paket tracer ya, bukan tracker, tracer. Paket tracer itu ya seperti ini tampilannya kalau yang versi 8, tapi ada versi-versi yang lain ya, sesuaikan dengan laptop Anda. Tapi kalau misalkan mau ikutan pakai versi 8, nanti saya kasih linknya. Nah, di sini ada network device ya, end device. Nah, di sini ada komponen yang seperti mungkin smart device kayak Arduino, mungkin ya STM32 atau apa namanya TI GS64 gitu ya. Nah, ini koneksi ya dan lain sebagainya. Nah, ini kita end device, kita masukkan PC di sini. Terus kita kan mau ngikutin slide yang tadi ya. Nah, yang ini kan. Kita akan coba bikin network seperti ini. Kita coba demokan. Ini sama ya PC-nya, yang ini juga. Ada 3, terus ada network device, ada switch ya. Kita pakai switch yang mana nih? Coba pakai yang ini, switch PT ya. Ini PC PT ya. Nah, di sini kita set alamatnya pakai IP kelas. Nah, ini kan kalau kita arahin pointer ke tiap-tiap device itu keluar tuh keterangannya. Nah, ini kita coba setting ya. Oh, atau kita ini dulu. Kita sambungkan dulu, misalkan ini pakai kabel apa tadi harusnya dia? Straight through kabel. Nah, ini copper straight through kabel ya. Kabel tembaga yang straight through. Ini nyambungnya ke fast Ethernet ya. Nyambung ke switch up. Nyambungnya ke fast Ethernet yang 0 ya. Terus kita sambungin semuanya ke switch. Bukan switch, switch ya, switch aja ya. Jadi kalau switch dia komunikasinya asinkron. Ya, komunikasi antara ini dan ini asinkron karena dia kalau switch itu apa sih namanya, giliran gitu ya, giliran. Tapi dia nge-switchingnya itu dengan ini enggak ada nih. Ini dia tidak punya. Ini ada nih, fast Ethernet.
ini pas Ethernet 2 gitu. Nah, kita akan setting nih IP address-nya ke config. Nah, ini pas Ethernet 0. Nah, ini kita setting. Nah, ini kan IP versi 6 ini udah ada nih. Tapi ini buat lokal address-nya, nanti untuk yang global address-nya belum kita setting. Nah, kalau IP versi 6 kan panjang tuh. Sama ini kan bentuknya dalam bentuk hexa ya. Abaikan dulu versi 6, kita masuk ke versi 4. Nah, kita isi address-nya di sini, kita pakai kelas C ya, mulainya 192.168.1.1. Jadi ini kan network ID-nya, ini host-nya, jadi host ini, jadi ini ibaratkan ini desanya atau kelurahannya, ini RT-nya, nah, ini spesifik rumahnya kan, rumah kan unik cuma satu ya. Kodenya tidak ada rumah yang punya kode yang sama ya, kecuali beda RT. Dalam satu RT itu tidak ada yang sama nomor rumahnya. Oke, ini tidak ada apply atau oke, di sini berarti kita close saja. Nah, ini karena switch-nya sama ya. Pas Ethernet kita bedakan ekornya saja. 168.3.2. Close. Ini. Pas Ethernet 0. Berapa tadi? 1, 2, 3 ya? Ini ekornya berapa nih? Tinggal di pointerin kan. Ayo keluar. Nah, ini 192.168.1.2. Ini titik 1. Ini titik 1.3. Nah, ini kan kita akan coba ping ya komputer dengan alamat titik 1 diping oleh komputer dengan alamat titik 3 ya. Jadi ping ini merupakan cara apakah si ini dengan ini itu nyambung ya, nyambung melalui jaringan ya. Cara ngeping ya, biasa seperti di laptop kita pakai command prompt. Di sini ada command prompt. Coba ping di sini. Ping 192.168.1.1. Enter. Nah, dia nge-reply ya, dan di sini kelihatan ya tadi animasi grafiknya. Nah, berarti nyambung nih dengan kabel, menggunakan kabel tadi straight through ya. Ini kalau pakai switch hub ya, katanya tadi harus pakai kabel straight through. Nah, kalau misalkan kita topologinya tidak pakai switch hub dan tidak pakai switch ya, dan dia point to point ya dari komputer tadi katanya harus pakai yang kasih namanya tadi tuh crossover ya. Nah, berarti kita harus pakai kabel yang crossover, copper crossover, nyambungnya ke pas Ethernet. Setting IP. Ini boleh gak dia alamatnya sama dengan yang dari sini? Ya, amannya kita bedain dulu ya. Nah, ini titik 4. Terus yang ini titik 5. Nah, terus kita coba ping.
mana pingnya? Yang 4 ke 5 ya. Ping 192 1.5. Nah, bisa kan karena dia pakai koper ya. Ya, terus ini kita coba ganti pakai yang sama dengan yang ini ya. Kabelnya kita coba ganti nih. Nah, kita coba ping lagi. Nah, di sini juga udah merah. Ya, nggak bisa kan, karena kabelnya beda. Terus kita juga sebenarnya bisa disimulasikan pengiriman message atau email. Kita misalkan kirim dari sini ke sini. Nah, kita coba play. Nah, ini bisa kirim. Nah, dia mau ngirim lagi acknowledgement-nya ke sini. Gitu. Jadi ini kalau di WA mah checklist 2 lah gitu ya. Jadi si message udah diterima oleh penerimanya. Nah, terus kita coba simulasiin ke sini. Bisa gak nih? Dari sini ke sini gitu. Ya, harus di exit dulu kayaknya. Dan dari sini ke sini. Yang ini keluar ya. Oh, ya urutannya harus di sini kan. Nah, ini nggak bisa kan? Dia mandek di sini nih. Berarti ini tuh harus ini gimana ya ngedelete-nya ini? Delete. Ngirim dari sini ke sini nggak bisa karena skenario 1 dari sini ke sini. Play. Hmm, set network.
Ya, jadi intinya gitu simulasinya ya. Simulasinya intinya seperti itu. Jadi nanti coba kalian ini ya. Ini coba yang pakai switch itu pakai IP versi berapa? IP versi IP kelas A, IP kelas A. IP kelas A. Nah, terus networknya itu ada 10 ya. Terus si kabelnya itu ganti pakai crossover salah satunya. Nah, terus simulasikan ya, screenshot aja ya. Simulasikan, misalkan tadi simulasi di ping sama simulasi send message gitu. Nah, nanti dikumpul di model ya, dikumpul di model. Jadi itu ya untuk tugas ini. Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo. Ya, ada pertanyaan nggak? Halo. Nah, ini, ya nanti saya kasih recordnya aja ya, biar ini, biar apa? Oke, ya. Jadi sekian aja ya pertemuan kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya buat Anda sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Udah ya, silakan bisa live. Anda bisa live.